Dan hilang juga sifat-sifat kebaikan dari Tuhannya, dari sifat-sifat baiknya dari Allah. Dari sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri kita. Tapi itu sudah dapat ada pembungkus, ada tabir ya. Ada tabirnya sehingga sifat-sifat Allah yang ada di diri kita tuh hilang. Nah, hilangnya hilang terpendam atau terbekukan. Nah, seperti itu. Sehingga orang ini tidak bisa untuk merendahkan diri, selalu angkuh. Si ketiga nafsu itu selalu dipakainya, walaupun dia punya pengetahuan. Intinya. Ada pertanyaan? Kalau tanglet sing tengah jam. Nggih. Maka apakah kamu muslimin? Kamu muslimin hanya keterangan. Nggih. Nopo temriku niku sudah ada agama yang jelas, karena faktor tidak kepercayaan itu yang akhirnya jadi kufur niku. Maksudnya kula ini objeknya tiang ini gitu. Ya. Nopo niku wis gak ada iman, nopo wis gak ada keyakinan, nopo wis gak ada agama. Sebelum kan saat dari sebab akibat niku terus kula. Nggih. Nah, niku wis sebelumnya apa memang sudah ada ngoten lho. Tadi kan disebutkan orang ini dahulunya tahu tentang kebaikan dan tentang keburukan, antara yang batil dan yang hak. Artinya orang sudah mendapat petunjuk. Dan petunjuknya Allah itu macam-macam, bisa berbentuk agama, kitab, ataupun petunjuk-petunjuk alam ini. Sebenarnya dia sudah dapat, tapi ya itu tidak dilakukan, tidak dirasakan. Nah, ini sebenarnya tahu. Jadi munafik orang ini sudah mendapat petunjuk. Kalau dia sudah tahu tentang kebenaran dan kebatilan, berarti orang ini sudah tahu. Kan ya? Kan tadi diterangkan. Berarti dia sudah ada agama, petunjuk, termasuk agama juga petunjuk. Berarti sudah ada agama. Nah, selain agama ya ada petunjuk. Di sini diterangkan petunjuknya Allah itu luas. Bisa kita antar manusia, tahu-tahu datang petunjuk, kejadian-kejadian juga petunjuk. Alam semuanya yang ada ini sebenarnya petunjuk kalau kita tidak tertutup istilahnya tabir di hati kita, semua akan menjadi petunjuk. Jelas semuanya. Ya. Nah, tapi karena kita banyak tabir pembungkus yang membungkus rohani kita, nah kita kayak buta, kita kan seperti tidak tahu apa, bahkan ini pura-pura tidak tahu. Nah, pura-pura tahu, ya akhirnya lebih tidak tahu sebenarnya. Nah, ini justru akan dihinakan. Nah, ini keterangan tadi akan dihinakan itu Allah karena kehilangan sifat gitu. Nah, iya, sifat-sifat baiknya Allah di dalam itu ada tabirnya, karena ada nafsu tadi, ketiga nafsunya itu menutup kesucian hati, padang hati, rohaninya ini tertutup. Sifat-sifat Allah yang ada diri manusia yang baik ini, asmaul husnanya Allah di dalam manusia ini, nah ini tertutup sehingga dia dihinakan karena tidak ada kebaikan yang keluar, yang bisa dijalani, tidak ada. Nah, akhirnya dihinakan sama Allah karena sifat baiknya sudah tidak ada, sudah ketutup, sudah terbungkus, sehingga yang ada hanya kemungkaran, kemunafikan, kepalsuan, dan sifat-sifat jelek lainnya dihinakan. Napa sistemnya itu? Seumpamanya sekolah niku, mantun pelajari teori ini, mantun niku praktek, tapi bukan amanah, ngoten ta maksudnya. Nah, termasuknya tidak amanah. Ya. Tapi ngertos nggih. Ya, teori ini ngertos, mantun niku prakteknya ngertos, tapi gak amanah, mboten dilampahi. Nah, enggak kan termasuk kufur nih. Nah, kan termasuk kufur nih. Yang dikatakan kufur ya itu. Jadi lek sama Indonesia boleh dijajak wong kebaikan, tetap dia merasa sok tahu. Nah, tapi mboten ndak mau untuk melakukan. Nah, tapi lek ngajari pinter. Nah, enggak lah omong pinter. Nah, jadi di ayat-ayat lain pun itu juga disebutkan pada nantinya orang hanya bisa berbicara dan tidak bisa melakukan akan dilaknat. Itu ada di ayat-ayat lain nantinya.
Padahal dia tahu sebab akibatnya Nah, sudah gitu. ya itu karena orang ini munafik. Kebaikan di dalam hatinya sudah tertutup oleh tabir-tabir itu tadi. Ya, yang berupa nafsu 3 tadi. Ya. Mas Lutfi, mungkin Dan keterangan tadi yang maksudnya harus ditinggalkan orang ini yang munafik kufur ini bagaimana? artinya ditinggalkan bukan kita menjauhi secara fisiknya, tapi kita menjauhi daripada sifat-sifatnya, perilakunya. Kita tidak menjauhi orangnya. Jadi kalau kita melihat orang tuh sejelek apapun, ya, jangan kita tuh menghindar karena fisiknya, tapi jauhilah karena perbuatannya. Meskipun ilmu nih nggih ditinggal pindah. Nggih. Mboten ditambah. Nah, ya, Dan kadang jauh, kadang kan onten tiang niki cek kedase. Iya. Tapi cuman bisa omong tok tapi mboten saged nglampahi piyambak. Ngoten maksudnya. jadi apa yang dikatakan baik, tapi dia tidak jalani. Ya, ambil anunya yang baik. Artinya perbuatan yang untuk tidak melakukan itu yang ditinggal, yang sifat jeleknya jangan yang dianu itu. Bukan isinya pembicaraan, tapi sifatnya, perbuatannya. Di sini kan tadi dibilang, itu yang harus dijauhi, bukan orangnya, bukan, atau daripada keterangannya, bukan, tapi perbuatan yang harus dijauhkan. Bagaimana dia bersikap istilahnya. Nah, itu yang harus dijauhi. Jangan, artinya dijauh, jangan ditiru. Apalagi dilakukan, ya jangan. Nah, perkara orang ngomong ya dengarkan saja sudah. Ya, yang baik disimpan, yang tidak baik ya abaikan begitu saja. Dan jangan membenci orang-orang kayak gitu. Kenapa? Kadang itu ujian bagi kita. Ya. Nah, begitu kita mengabaikan ujian ya kita nanti terhijab sendiri juga. Ya. Jadi istilahnya kalau orang Madura ngomong aku benci benci. Nah, seperti artinya aku tidak suka sama orang, tidak boleh, jangan, tidak boleh diucap itu. Biar orang seperti apapun kita lihat, kita perhatikan, jauhi pada sifat-sifat jeleknya, tapi jangan jauhi daripada kebaikan manusianya. Artinya ini jangan. Jelas Mas Lutfi? Wonten pertanyaan malih. Wonten? Wonten. Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, ya tadi petunjuk tadi itu. Jadi mereka sudah tahu firman-Nya Allah. Ya. Firman Allah itu kan bentuknya juga macam-macam ya. Nah itu. Jadi sudah mendengar firman Allah. Jadi keterangan sudah diterangkan tadi itu. Sudah mendapat petunjuk orang ini. Nah, tapi tidak mau menjalani, tidak mau melakukan, bahkan mengingkari. Dikatakan mengingkari karena diajak kebaikannya sendiri. Dia tahu kebaikan, tapi diajak berlaku baik, tidak mau. Itu namanya ingkar. Dan termasuk orang-orang yang munafik palsu. Ya. Kebaikan hanya diangan-angan, ya palsu, tidak dijalani. Nah, itu. Terus ada pertanyaan lagi. Lalu mereka mengubahnya setelah memahami. Nah, ini lebih gawat lagi. Nah, mengubah. Kalau tadi itu tidak hanya melakukan, tapi ini justru mengubah, ya, merubah. Jadi yang awalnya Sifat sing mau nggih. Sakniki pekerjaannya. Kalau tadi itu dia tahu, tapi hanya tidak dijalani. Tapi kalau ini tahu tapi diubah. Ya, kalau tadi umpamanya ini kan sampai merubah berarti lebih parah lagi. Ya, jadi
Jadi orang-orang itu yang awalnya tahu tentang yang hak dan yang batil, antara dan termasuk kebenaran dan kebaikan. Nah, orang ini mengikuti, si orang ini istilahnya adalah hilang akal, ya, hilang akal. Nah, jiwanya hilang, akalnya hilang. Akalnya hilang itu artinya akalnya sudah tidak dipakai, akal sehatnya sudah tidak dipakai. Nah, sehingga dia ya merubah sesuai dengan keinginannya dia, kemauannya dia. Dari petunjuk itu dari Allah begini. Nah, direkayasa sama dia. Dirubah, direkayasa. Nah, merekayasa ini dengan kehilangan akalnya. Nah, akal dan pikirnya tuh hilang. Artinya, ngarang piyambak sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah, jadi umpama sholat, mestinya sholat itu wajib. Oh, enggak wajib. Itu ada maksudnya begini. Nah, itu untuk bagi-bagi orang yang ibaratnya yang syariat saja. Kalau yang enggak syariat itu boleh. Loh, enggak bisa. Ya. Jadi itu ngarang-ngarang sendiri, merubah sendiri. Nah, dari keterangan atau firman dari Allah, kebenaran atau kebaikannya itu dirubah. Padahal dia tahu gitu. Nah, tahu ya, dari awalnya dia tahu, tapi yang belakangan ini dirubah. Nah, ini lebih parah. Ya. Nah, ini justru merusak seluruhnya, baik dari arti, makna, dan pemahaman. Nah, hakikatnya juga sudah dirubah sama dia. Ini lebih parah lagi daripada orang yang hanya tahu tapi tidak menjalani. Kalau ini justru merubah. Ini sudah benar-benar hilang pengetahuannya. Rusak pengetahuan. Kalau tadi tahu tapi tidak rusak pengetahuan, hanya tidak bisa menjalani, itu pun sudah dihinakan sama Allah. Apalagi yang merubah, ya. Kalau merubah ini lebih parah lagi. Nah. Dan orang ini akan hilang daripada kerendahan hatinya. Nah, orang-orang yang sudah seperti ini rata-rata dia kerendahan hatinya hilang. Muncul ego, amarah, dengki, iri, culas, keji, dan semacam-macamnya. Nah, hanya demi untuk kepentingan dirinya. Jadi istilahnya menghalalkan segala cara. Nah, ini. Jadi dia merubah kebaikan menjadi keburukan, merubah sesuatu. Jadi yang tadinya mendapat firman Allah yang baik, nah ini dirubah sama dia. Dirubah seperti itu. Padahal mereka mengetahuinya. Nah, ini balik lagi menjelaskan kepada awal. Nah, dia sudah tahu, tapi setelah tahu bukan cuma hanya tidak dijalankan, tapi justru dirubahnya untuk menyesuaikan demi kepentingannya. Nah, di ini gambarannya. Jadi kesimpulannya kita sudah tahu kepada sifat-sifat orang seperti itu, ya kita harus hati-hati, jangan sampai seperti itu. Kita jaga ketiga nafsu kita jangan sampai muncul, sehingga menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita mampu untuk berkata dan berbuat benar ya benar, salah dia salah. Jadi tidak menjadi orang yang munafik dan tidak merubah kebenaran menjadi kebatilan. Dan atau sebaliknya batil menjadi benar, tidak bisa. Semua kebatilan tidak bisa menjadi benar, tidak bisa. Ya. Dan benar dirubah menjadi batil juga rusak. Nah, dimaksud merubah itu di sini. Jadi kita tidak boleh merubah kebenaran menjadi batil
yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Itu tidak boleh kita rubah sesuai dengan keinginan kita, tidak boleh, ya. Tuh. Jadi inti daripada ayat itu seperti ini. Ada pertanyaan lagi? Dalam hal ini kan niku wau tiang niku istilahnya angsal petunjuk. Sedangkan Allah itu memberi petunjuk pada kaumnya atau hambanya. Itu kan istilahnya nggih kudu sinau, nggih kudu golek, kudu ngaji, kudu nggih katalah sedangkan pada waktu itu nopo kok saged dihinakan itu? Nah, ya karena pada waktu dia mencari memang butuh banyak faktor yang harus dibutuhkan, termasuk pemikiran, pemahaman, kebersihan hati, usaha fisik dan lain sebagainya. Tapi, nah di sini, nah begitu mendapatkan pengetahuan ini dia lupa, lalai. Nah, lalai akhirnya dia menjadi congkak. Nah, ya. Meskipun tiang niku nggak ada keilmuan ini. Enggak, tapi kan tidak dijalani, hanya untuk pengetahuan saja, tapi tidak dijalani. Ya. Kan hanya untuk dipikir saja, tidak dijalani. Bahkan diajak untuk menjalani pun tidak mau, karena sudah ada takbir, di sini ada penolakan. Contohnya umpama gini, Mas Slamet, ayo kita puasa Ramadan, umpamanya seperti puasa Ramadan tuh utamanya begini. Saya sudah tahu kalau seperti itu, saya sudah tahu. Dan sampean paling masih syariatnya saja, saya sudah nyampe hakikat, saya tidak perlu itu. Nah, umpamanya seperti itu, ya, kan sudah tahu, tapi menolaknya. Diajak sudah tahu kebaikan, tapi diajak kepada kebaikan itu sendiri tidak mau. Ya, karena munculnya ketiga nafsu yang tadi itu. Ya, memang pada waktu mencarinya banyak hal yang dibutuhkan, begitu nyampe justru dirusak sendiri. Ya. Dirusaknya karena munculnya tiga nafsu. Sing rusak iki awake piyambak, sanes yang lintu iki. Nggih awake dhewe. Munculnya dari dalam. Nah, dari ketiga nafsunya itu. Sehingga dia menjadi sok aku, sok pinter tadi itu. Sok pinter, sok tahu, segala macam. Diajak pun juga enggak mau. Nah, karena dia sok suci, ya. Sok suci, lebih tahu, lebih paham dan segala macamnya. Munculnya karena tiga nafsu itu. Sehingga dia hanya omong tok, berdebat saja, tapi tidak mau jalani kebenaran itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu, hanya bisa ngomong, berdebat, tapi tidak mau menjalani. Bahkan menolaknya itu lebih parah lagi. Menolaknya itu bisa dikarenakan perubahan di dalam dirinya, yaitu tadi itu pengetahuannya itu dirubah sendiri sesuai dengan angan-angannya, sesuai dengan pemahamannya sendiri, bukan berdasarkan kebenaran atau dari firman Allah yang sudah dikasih tunjuk tadi, bukan. Nah itu. Mas Lutfi, nonton pertanyaan, mau tanya. Maksudnya afakat makmunah itu berharap ya. Okay. Nah, kalau ada orang seperti itu, maksudnya kayak munafik tadi, itu kan jangan kita terlalu berharap besar. Nah, itu berharap itu apa, berharap merubahnya atau bagaimana? Ya, banyak hal. Jadi kita dekat sama orang itu bisa karena kita ingin mengajak orang lain untuk baik. Ya. Jadi orang-orang seperti itu sangat sulit untuk kita harapkan. Artinya kamu jangan sangat berharap, jangan. Lebih baik kamu tinggalkan, kamu cari orang lain, maksudnya kayak gitu. Kamu berharap dengan susah payah seperti apapun, hasilnya nol, rugi sendiri. Jadi ngajak orang baik, nah,
Tapi orang itu tidak mau baik, buat apa? Ya sudah, tinggalkan. Kalau kita maksa, justru ini menjadi suatu keributan, suatu masalah. Ya kita tinggalkan saja, lebih baik. Kita mungkin cari teman yang lain yang bisa untuk menerima kebaikan, daripada kita mengharapkan orang-orang yang susah untuk berbuat baik. Kadang kan orang, ya itu kaku, itu egonya muncul juga. Kalau saya tidak bisa menyadarkan dia, jangan panggil saya atau apa segala macam. Kan banyak orang seperti itu juga. Beradu egonya, ya sama-sama salah. Jadi supaya kita tidak beradu ego, tinggalkan. Jangan berharap pada orang-orang yang semacam itu. Nah, ini termasuk dalam ajakan, ya sesuai dengan yang Mas Lutfi tanyakan. Jadi kita berharap kepada orang-orang seperti itu, kebaikan datang dari dia, itu jangan. Sulit sekali kalau orang-orang sifatnya sudah munafik, kufur, ya. Bisa terjerumus sendiri. Nah, iya, kita akan, paling tidak kita akan debat nanti sama dia, ego kita muncul, kepancing. Nah, itu. Begitu kepancing, kita ya akan ikuti dia pada akhirnya nanti. Artinya kita nanti bisa rasa-rasakan ke orang, saya itu orang itu aja baik tapi tidak mau, ya apa maunya. Lah ngomong gitu kita sudah salah. Walaupun kelihatannya benar, kepancing namanya. Nah, nafsu kita, ego kita kepancing. Nah, itu. Jadi sebaiknya kita jangan banyak berharap, artinya kita suruh menjauh. Ya itu. Dari orang-orang seperti itu. Ya tadi disebutkan, menjauhnya itu bukan karena orangnya, jangan. Tapi karena sifat-sifatnya, perilakunya ini yang kita jauhi. Ada orang perilaku seperti itu, ya sudah, abaikan saja. Dia ngomong apa, nanti apa, abaikan. Artinya dia abaikan di sini bukan ditolak, ya. Jangan. Ya. Diabaikan artinya jangan dihiraukan. Jangan ada penolakan terus kita ngomong, nanti munculnya debat lagi. Ya. Ada pertanyaan lagi. Tapi sudah jelas Mas Lutfi. Terus untuk jangan malih. Jelas. Kula tutup menawi ngoten nggih. Nggih. Al-Fatihah.